yang listriknya. Jadi dalam teknik teknik instalasi listrik. Nah, di sini kan kalau yang listrik barusan kalau Anda membutuhkan listrik ya, membutuhkan daya listrik. Biasanya lebih kecil dari 5.000 pada ya, 5.000 watt. Lebih kecil ya, itu dari 5.000 watt atau sama dengan lebih kecil 5.000 watt. Itu biasanya PLN memberikan listrik, bukan daya listrik di sistem satu fasa. Satu fasa maksudnya satu fasa ngerti ya? Ada listrik 3 fasa, ada 1 fasa ya. Jadi satu fasa itu adalah misalkan fasa R saja, tegangan fasa R, kadang-kadang dikasih tegangan fasa R saja, fasa R saja, ya. Kalau tulisannya PR saja, gitu ya. PR plus 0 berarti ya, plus netral. Kadang-kadang diberikan S, atau ya, jadi PS plus PS ya, PS plus netral. Yang ketiga adalah PT, ya, PT dengan T dan plus netral. Jadi mungkin saja Anda membutuhkan listrik nanti barusan dengan daya berapa tadi totalnya dibutuhkan adalah 2.200 ya. Tadi 2.200 berarti betulnya siapa? Yusuf berapa? 2.200 Pak. 2.200. Nah, daya listrik yang Anda hitungnya berapa totalnya? Dalam soal itu berapa? Itu daya yang dibutuhkan. 1.000 berapa? 1935 PA. Jadi bebannya kan loadnya kan diperkirakan adalah 1.900 ya? Iya. Berapa? 1.900 berapa? 1935. 35 PA ya. Nah, ini kan berarti tadi ketinggalan saya, Pak. Yang VT itu apa ya, Pak? oh. VT tegangan fasa T ya. Ini tegangan fasa S, tegangan fasa T. Oh, ya Pak, baik Pak. Ya. Kan ada listrik ini ya. Ada ini 3 fasa kan. Nah, biasanya begini ya supaya simbol PLN misalnya gini biasanya Pak Bos lagi supaya anak clear ya. PLN memberi listrik adalah mula-mula fasa R. Warnanya merah. Ya. Merah, kuning, nah itu fasa ada kuning di sini. Kelihatan warna kuning. Pak, lihat.
Ya, lihat warnanya. Ya, Pak. Nah, di sini tegangan fase R, P, R ya, tiga fase itu R, dan fase S, dan fase P. Nah, sekarang kan gini, tadi konsumen ya, ini pakai netralnya pakai hitam aja ya. Nah, sekarang konsumen itu tadi membutuhkan listrik. Tadi konsumen membutuhkan listrik yang dengan beban 1.900 itu, ya, sehingga PLN memberikan MCB batasnya, ya, alat pembatas dia dikasih 10 ampere. Di sini ada KWH-nya kan. Nah, berarti bisa saja ini PLN ini memberikan listrik. Dilihat ini bisa mengambil dari sambungan ke sini dan ke sini. Paham nggak maksudnya? PR, personal. Ada yang menanyakan di situ? Jelas ya maksudnya? Ada pertanyaan di sini? Ada yang kurang jelas nggak nih? Hah? Kok diam semua? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu apakah untuk yang disalurkan ke bebannya harus lewat yang VR atau bisa lewat yang VS dan VT, Pak? Nah, oke. Tadi misalkan mahasiswa ada ke rumah tangga A dikasih listrik oleh PLN ngasih listrik begini, PR dan 0. Rumah tangga B ya dikasih listrik sini dari ini. Ya, itu maksudnya? Paham, Mbak, paham. Ya, maksudnya itu ya. Rumah tangga C, misalkan C ya. Dikasih listrik dengan MCB ya. Ini susah nih. KWH ya ini ya. Susah sekali gambarnya. Nulisnya susah ya. Oke. Jelas nggak? Paham nggak maksudnya sekarang ini? Pengertiannya ada yang tanyakan nggak? Ada yang ditanyakan sih? Ini bisa saja, yang ini bisa membutuhkan 6 ampere misalkan. Yang ini bisa saja 4 ampere misalkan, atau 6 ampere juga. Karena bebannya lebih kecil. Ini rumah tangga A, rumah tangga A, rumah tangga B, rumah tangga C gitu ya. Ada yang kurang jelas nggak ya? Supaya nanti jangan diam saja ya, Bapak menjelaskan ini demi Anda ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengambilan
untuk pengambilan tegangan itu kan biasanya dilakukan di trafo ya Pak ya. Cuman kan nggak semua tiang listrik kan ada trafonya. Nah, kalau yang tidak ada trafonya ini apa langsung dari kabelnya gitu Pak istilahnya? Coba ini Bapak ada motor lewat ini keras-keras. Ulang lagi satu lagi deh. Ulang lagi satu lagi. Izin bertanya Pak, perihal pengambilan untuk fasa R, S atau T ini kan biasanya kalau satu fasa kan memilih salah satunya. Nah, Ya. biasanya kan mengambil dari trafo ya Pak ya. Tapi kan nggak Ya. semua tiang listrik kan memiliki trafo. Apakah boleh ngambil dari kabelnya secara langsung gitu Pak? Kan sebetulnya kan begini, pengertian ngambil dari trafo itu bagaimana maksudnya? Kan trafo kan bersama-sama ya. Contohnya gini ya. Ini trafo ya. Katakanlah Bapak simpul aja lah ya. Trafo di sini. Ini sudah keluar. Ini sebenarnya sudah keluar 4 ya. Panjang ini. Sepanjang jalan ini ya. Itu jalan ini. Dengan R, S, T. Nah sekarang kan ini rumah A dia. Di rumah B. Di rumah C. Rumah A tadi kan ngambilnya di sini. Rumah B. Rumah C. Yang gitu. A. B. C. Nah begitu toh? Baik Pak. Ya. Ini trafo nih. Pertanyaan Anda selama ini pikirannya gimana? Kira-kira gimana bayangan sebelumnya? Bayangan sebelumnya itu saya kira itu tiap rumah ngambil dari satu trafo gitu Pak. Ternyata kalau seperti ini saya paham Pak. Ya. Ya begini memang begini. Ini kan ini di jalan kan di jalan raya ini ya. Ya Pak, benar Pak. Ya. Oke. Silakan ada yang mau tanya Izin lagi, bertanya Pak. Ya. Izin Pak. Melanjutkan pertanyaan dari saudara Fikri gitu. Ya, ini pasti, kan ya. misalnya ini ceritanya misalnya dekat trafo, bisa ngambil kabel dari saluran trafo Pak. Kalau Ya. rumahnya jauh dari saluran distribusi trafo itu Pak, kita ngambilnya dari rumah atau langsung kabelnya itu ke trafo Pak? Jauh maksudnya gimana? Ini kan katakanlah ini terjauh nih ya, ini katakan terjauh nih. Ini jaraknya katakanlah 1 kilo nih ya. Jaraknya di sini 1 kilo. 1 kilo. Maksudnya gimana maksudnya? Kalau ini jaraknya 700 meter di sini misalkan. 700 meter. Kalau ini mesti jaraknya sini hanya 500 meter. Gimana maksudnya pertanyaannya? Jelas Pak. Maksud saya ini Pak, yang rumahnya jauh dari jangkauan trafo gitu Pak. Jadi dia tuh ngambil listriknya itu ngambil dari orang lain gitu Pak. Apa langsung ke sana gitu kan, kalau ke trafonya jauh kan maksudnya. Ya. Nah, supaya kabelnya tidak banyak, ngambil dari orang gitu Pak maksudnya. Ya ini kan sebetulnya ngambil dari orang lo di sini maksudnya. Di rumah orang itu ke cabang di sini. Ada rumah dong? Ya enggak? Nah, ini rumah Anda misalnya, Anda rumahnya Padli ya? Padli bukan? Yang Padli? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Nah maksudnya gini, sekarang listrik ini rumahnya Padli nih, rumah Padli. Rumahnya di sini kan bisa ambil di sini toh? Maksud saya gitu Pak ya. Ya. Saya kira Ini dari trafo. kan nyambung juga ke sini toh?
nyambung juga ke sini. Iya, Pak. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Paham. Ya, itu maksudnya. Kan nyambung juga ke sini. Tapi tadi itu tentu ukuran kabelnya lebih besar ini di sini. Ya. Bukan ngambil dari rumah di sini, dalam, bukan. Ambil di luar, kan? Gimana, Pak Di? Padli mana Padli? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kita perlu jauh-jauh ya, Pak. Ngambil kabel langsung dari trafo, tapi bisa dari rumah tetangga gitu, Pak. Ya, dari bukan dari rumah tangga, dari saluran listrik PLN yang di atas rumah tangga, di atas rumah tuh. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bukan masuk rumah ya. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Pak, saya mau nanya Pak, Kasih, silakan. kalau orang nyolong listrik itu biasanya kayak gimana ya Pak? Nyolong listrik mau nyolong kan gitu. Penasaran aja Pak, soalnya kan kalau kita misalkan benerin stop kontak rumah kan dari MCB aja dimatiin gitu biar aman. Sedangkan kalau nyolong listrik itu gimana gitu? Jadi takutnya ngajarin nyolong listrik nih Bapak. Jadi gini ya, supaya paham semua ya pengertian nyolong. Pengertian nyolong itu adalah pengertian, dengarkan dulu semua ya. Kalau yang dikatakan nyolong adalah listrik milik PLN tidak melalui KWH meter, tidak melalui MCB-nya PLN. Paham nggak maksudnya? Paham Pak. Ya, artinya tidak melalui itu. Contohnya begini. Supaya tahu orang yang ini, supaya tahu orang pelanggaran ya. Pak, ini yang pelanggaran Pak. apa ya? Sudah tahu. Siapa namanya? Yosef, namanya Yosef kan? Siapa Indra? Ini Indra. Yosef Pak. Pak yang nanya mah. Oke, Yosef. Tadi gini maksudnya. Sekarang di sini katakanlah ini listrik PLN, oh? PLN. Pak kabel ya. Sekarang di sini ada rumah. Rumahnya si C lah ya, rumah si C ya. Rumah si C itu sekarang sudah pakai listrik lah. Dia ngambil listriknya ini karena ini R, S, T, netral. Dia ngambil listriknya dari PLN resmi, ngambilnya sini dia PLN ngasih. Resmi lah. Dia tentu melalui apa? Kalau digambarkan ini melalui melalui MCB. Ribut ya. Kedengaran ya di ini ya? Suara aslinya kedengaran? Ada Pak. Ada. Ya itulah karena pinggir jalan besar Bapak. Jadi rumah ini ada aja yang lewat. Nah, di sini artinya dia ini listriknya langsung ini resmi. Tapi ternyata C ini niatnya kurang baik gitu lah ya, niatnya kurang baik. Jadi maksudnya si C niatnya kurang baik. Inginnya memakai listrik banyak tapi bayarnya sedikit gitu ya. Ini enggak? Paham maksudnya? Paham Pak. Biar efisien, Pak. Biar memakainya listriknya banyak tapi bayarnya sedikit. Ya itu niatnya nggak bagus ya, perlakuannya nggak bagus lah. Nah, caranya gimana? Macam-macam caranya nyolong itu. Ada yang di atas rumah ditarik lagi ke sini. Nah, dia semua diambil dari listriknya sini. Ini keperluannya rumah berikutnya, misalkan dia punya rumah dua lagi, C ini punya rumah dua misalnya. Dia nyolong ke sini. Kalau seperti ketahuan ya di luar ya,
Ya nggak? Siapa yang nanya bosan dulu? Kalau seperti ini ketahuan nggak kalau di luar gini? Kawan, Pak. Ketahuan. Karena ketahuan kabelnya kan kelihatan kabelnya cari kabel di mana dia nggak pakai prosedur. Nah akhirnya dia di dalam rumah. Kalau ini kan dalam rumah ya, dalam rumah. Di dalam rumah nih di tembok. Nah dia nyolong itu bisa dengan cara dibobok di sini dibobok di tembok ini dibobok. Kita biasanya pakai pipa di sini. Dibobok ini, tetap ngambilnya dari sini juga. Ke rumah. Artinya apa? Listrik yang tadi seharusnya lewat pembatas, lewat KWH, dia di bypass ke sini listriknya. Itu langkahnya. Di sini. Sehingga pemakaiannya dia bisa lebih besar. Karena listrik ini selain listrik ini, dia lewat atas ini juga. Ya, ini kan nggak kebaca ini, baca nggak ini lewat siapa Yose ya, baca nggak ini yang sini? Enggak, Pak. Karena tidak melalui apa? Enggak melalui KWH. Tidak melalui KWH dan tidak melalui pembatas, ya. Atas. Ya, tidak melalui apa MCB gitu ya. Ini kan nyolong namanya, tapi tertutup ini disembunyiin di dalam tanah, ditutup disembunyiin, dikubur di dalam tanah, dikubur pakai pipa gitu. Kan nggak ketahuan ya. Tapi biasanya PLN ada sidak, PLN ada sidak, jadinya infeksi mendadak, memantau pencurian listrik pada rumah tangga, bisa dipantau itu. Ya. Bisa dipantau apabila tahu-tahu dia punya rumah katakanlah agak gede, dia macam-macam punya alat listrik banyak, tapi pemakaian listriknya KWH-nya kok sedikit gitu ya. Ya, seharusnya bayarnya sejuta tiap bulan, tapi bayarnya 100.000 gitu ya. Hitungannya kan bisa dihitung, dilihat kalau jumlahnya dihitung. Barusan ya ada rice cooker di rumahnya, ada mesin cuci, ada mesin pompa air, ada AC misalnya, ada AC. Kalau dihitung jadi hampir 1000 watt lebih pemakaiannya, tapi bayar listriknya kok kecil gitu. Nah ini juga curiga, tapi nggak maksudnya, paham nggak maksudnya? Gimana Indra? Macam-macam caranya orang mencuri itu. Bisa saja KWH meter ini bisa dikasih diganjel, rusak diganjel, MCB-nya diganjel, bisa saja. Ya, nah itu sudah nggak benar. Itu sudah, makanya kalau sudah merusak, mengganjel, melakukan suatu pelanggaran itu pasti sudah nggak benar. Itu maksudnya. Nah itu ya, tentu perlakuan itu salah total, tentu akan masuk apa? Masuk neraka nanti ya. Ya nggak? Betul nggak? Nanti masuk neraka nanti. Neraka diperiksa KPK dah. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Yang lainnya? Ada pertanyaan lagi nggak yang lainnya? Ya. Ada yang nanya? Jelas semua. Tentang kabel, pemakaian ini, soal itu udah paham semua nggak? Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, saya Muhammad Andika, silakan. Namanya Muhammad Andika Pak, dari Nomor berapa? T1. Nomor berapa? Nomor 29 Pak. Ya, silakan.
Izin bertanya Pak, itu kalau misalkan kita mengambil listrik dari satu jaringan RST, tetapi eh, netralnya itu dari jaringan yang lain, itu apakah boleh atau tidak ya Pak? Jaringan yang lain bagaimana maksudnya? Mesti satu tiang listrik itu kita ngambil R atau S atau T-nya, tetapi buat netralnya itu mengambil dari satu jaringan tiang listrik yang lain Pak, gitu. Ya. Kalau dalam satu trafo boleh. Kalau dalam satu trafo boleh. Ini maksudnya? Ya. Kalau Ya, beda Pak. trafo, ngerti nggak beda trafo? Satu trafo. Gimana Pak maksudnya Pak kalau beda trafo? Nah, gini maksudnya. Ini trafo, satu trafo B ini ya. Trafo A. Ini trafo A ya, trafo A. Trafo A. Sekarang ini ada trafo B. Kan banyak trafo, banyak bukan kan itu kan? Ya enggak? Trafo B. Kan 4 juga ini ya? Ya enggak? Gimana Andika? Ini trafo B dah? Iya Pak, ya. Nah, ini rumahnya Andika punya rumahnya, ini rumahnya. Ini fase R, S, T, netral. Nah, ngambilnya di sini listriknya netral itu pasang di sini, netralnya ngambil dari sini. Itu maksudnya. Iya Pak, betul. Jadi ini berarti tidak bisa yang ini salah ini, tidak bisa. Tidak bisa. Iya Pak. Ya. Jadi kalau tetap dalam satu trafo boleh, gitu ya. Ya. Maksudnya? Iya Pak, paham. Jadi kalau satu trafo itu masih boleh ya Pak? Ya trafo kan boleh kan satu rumah, satu sumber, ya nggak? Kan satu sumber kan? Iya Pak. Ya. Iya Pak, Lagi makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya semua? Kalau Pak mau nanya Pak, Ya, saudara Indra. Kenapa Indra? dari TS1 nomor 19, Indra, akibat kalau dari N-nya beda gimana gitu Pak? Ya kan, harus listriknya kemana larinya? Kan harus rangkaian tertutup dong. Seumpama Apakah- dilarikan ke tanah gitu, Pak. Tahu. Ini Bapak gambarin dulu ya. Oh iya Pak. Nah. Ini ya, barusan ya. Tadi ngambilnya ke ngambilnya dari sini barusan. Ngambilnya ke sini ya. Sudah? Ya enggak? Ya Pak. Sekarang listrik masuk ke sini. Dari trafo B. Keluarnya ke trafo A. Terbuka nggak rangkaiannya?
Sama dengan gini, sama dengan ini listrik. Anda punya positif ya, negatif. Ini punya positif, negatif. Dua baterai ya, punya lampu. Yang satu masuk dari sini, ya. Ini punya ini, kalau ngambil dari sini, nyala nggak ambilnya? Beda baterai. Oh, ya Pak. Makasih Ya Pak. nggak? Ya, kan beda baterai, no? Ya Pak. Ya. Oke ya. Tapi kalau karena nolnya ditanahkan, sebenarnya kan nolnya ditanahkan nih ya. Ya. Nolnya ditanahkan. Sistemnya gini. Ini ada usaha mengambil. Nah, rumah ini hanya satu kabel ini, satu. Ngambil di sini. Tapi nolnya ngambil di sini, tanah langsung tanya ini. Tancap di sini. Tanam ngambil di ground ya, ground. Yang tentu yang di sini di ground juga di sini nolnya. Ingat, trafo di ground juga. Paham maksudnya? Ada yang tanyakan ini enggak? Nah, ini artinya listrik dari sini mengalir ke sini, baliknya ke sini baliknya. Paham nggak maksud itu? Mengalir lewat tanah maksudnya Pak. Ya lewat tanah. Kalau jaraknya jauh bagaimana Pak? Nah itulah konsekuensinya gitu. Kalau jaraknya jauh, dia mempunyai hambatan makin besar. Kalau makin besar harusnya makin kecil. Makin kecil. Ya, harus begini. Kalau gitu listriknya redup nanti. Sehingga nyalanya redup. Jadi nggak? Tapi kalau tanah lembab mungkin lebih bagus ya Pak ya? Ya kalau pas lembab, pas kemarau. Dikasih air Pak. Berapa tangki kasih air? Kebanyakan mungkin Pak. Hah? Ini kan di sini dikasih air, di sini dikasih air. Kesininya kering gimana? Ya sama aja, iya Pak. Iya, kan nggak bisa dong. Iya, nasib Pak. Jelas, semua jelas? Jelas Pak. Ya itulah, ini penjelasan praktis ya. Penjelasan Bapak ini penjelasan praktis, penjelasan aplikatif. Iya. Jadi dalam hal ini Bapak memberikan konsep sudah on usage dalam pada pemakaiannya, pada aplikasinya, on application. Ya. Jadi artinya teori dan praktek, teori dan fakta. Bukan hanya teori saja, faktanya juga demikian. Nah, itu teknik statistik yang dimaksudkan di sini. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan Bapak dari sebelumnya sampai sekarang, silakan tanya dulu sebelum Bapak melangkah berikutnya. Di sini soalnya ada 88 mahasiswa, tapi yang bertanya hanya plus minus 5 orangan. Yang 83 kemana?
Oh, mau nanya lagi, Pak. Ya, Indra Septian. ya, ya. Kan bukannya KWH yang sekarang mah nggak support ya, Pak. Kalau si groundnya, si netralnya dijadiin pakai ground gini. Itu aja sih, KWH Pak. apa? KWH apa maksudnya? Nggak ngerti, nggak dengar kan? Iya, pembatas yang sekarang mah yang paling baru katanya. Pembatas apa maksudnya? Pembatas atau KWH? Ya, KWH kalau ngebaca si misalkan pasiennya dari PLN nih. Misalkan si ininya dimasukin ke tanah itu suka nggak support gitu, Pak, katanya. Ya makanya kan Anda udah tahu tuh kan, jangan pakai nas tanah kan? Ya nggak? Iya sih, Pak. Ya kalau sudah nggak support untuk apa bilang ditambah lagi? Itu kan kalau memerlukan situasi darurat, ya, darurat yang sebetulnya secara aplikatif tidak mendukung, gitu ya, karena banyak problemnya, gitu ya. Tinggal. Nih, caranya nanya lagi Ya, Pak, gimana? makasih. Boleh bertanya, Pak? Cara siapa? Robi. Robi Gumilar, Nomor berapa? T126. Hah? Nomor absen 26, T1. Apa ada cara lain, Pak? Gumilar. Ntar dulu Pak, kita lihat dulu. Gimana, Robi Gumilar? Apa ada cara lain untuk meminimalisir suatu loss daya selain dari menurunkan suatu arus, Pak? Menurunkan satu arus gimana maksudnya? Nggak ngerti maksud satu arus. Meminimalisir suatu daya loss daya selain dari menurunkan arus, Pak, begitu, Pak. Maksudnya menurunkan arus gimana maksudnya? Nggak ngerti ya Pak tuh? Maksudnya ya, Pak, gimana ya? Cara loss daya, Pak, selain dari menurunkan arus. Oh, Apa ada gitu? ya. Minimalis, mengurangi maksudnya, memperkecil lah ya, minimalisir, meminimalisir rugi daya selain memperkecil arus. Nah, yang dimasukkan memperkecil arus itu gimana? Memperkecil beban apa memperkecil apa? Kalau beban diperkecil kan harusnya kecil. Gimana maksudnya, Robi Gumilar? Sekarang misalkan Anda punya beban 1000 watt ya, 1000 watt. Pasti 1 misalkan ya. Coba tulis beban 1000 watt. 1000 watt. Ya, tulis coba pisang-pisang. Kami ke kelasnya, Robi. Ambil kertasnya coba. Jadi daya beban ya, load ya 1000 watt. Tegangan pasti 220 ya. 220 tegangannya. Pasti beban ini 1. Berapa arusnya? Coba Robi. Coba saya tolong bantu hitung ya. Berapa itu? Silakan. Berapa ininya? 5 berapa? 5, berapa? Nggak ada yang membantu ya? 4,5 Pak. Hah? 4,5. 4,5. 4,5.
Nah, 4,5 ampere. Nah, maksudnya Robi itu maksudnya Gumilar mengurangi yang mana? Ini kan bebannya segini dah. Kurangi gimana maksudnya? Meminimalisir pilosnya, Hah? Pak. Loss-nya. Loss di mana? Pilosnya. Loss di mana? 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 Loss di mana maksudnya? Kan misalkan dari suatu distribusi daya itu kan suatu ada selalu ada tegangan yang percuma gitu, Pak. Yang enggak ini apa? Yang tidak terpakai misalkan, Pak. Kan selalu ada gitu. Daya yang selalu agak tidak terpakai gitu. Jadi cara agar meminimalisir daya yang tidak terpakai itu selain dari menurunkan arus, jadi bagaimana gitu, Pak? Nah, oke lah. Ini kayaknya Robi belum paham juga masalahnya ya, sehingga Bapak bantu sekarang ya, supaya paham dulu ya. Ini nggak Robi? Dengar nggak? Dengar suara Bapak, Robi? Dengar suara Bapak nggak? Dengar nggak? Coba jangan di-mute. Dengar, Pak. Ya, jangan di-mute dulu, jangan di-mute dulu. Kan dulu. Ini kan katakanlah ini listrik, ini kabel ya, kabel. Ya, kabel. Di sini ada rumah. Nah, rumah itu pasang listrik, gitu ya. Pemakaian listrik di sini tadi rumah itu memakai listrik 1000 watt. Pasti satu ya, pasti satu. Nah ini, sehingga arus yang mengalir berapa ke sini? 5. Hah? 4,5 ini. 4,5 atau 4,5. Nah, tentu ini dari PLN ya, dari katakanlah dari trafo lah ya, dari trafo. Kan sebetulnya 4 ya. Jadi yang dipakai adalah RST. Ini dipakai ke sini sama ini ya, nolnya sini RST 0. Nah, gitu. Ini enggak? Ini R S T 0. Kali sini masuk dah. Setelah itu mengalir, dia balik ke sini. Ya enggak? Betul enggak, Robi? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Jadi balik gitu, Pak. Listriknya. Ya kan listrik kan harus kalau ada masuk pasti kembali lagi dong. DC juga sama. Betul nggak? Wah, apa? Listrik ke sini, masuk ke sini. Kan balik, ini ada lampu ya, ada lampu di sini. Pakai lampunya. Kan balik lagi ke sini lagi kan? Listrik AC atau DC sama saja. Juga masuk, juga keluar juga. Bukan harus bolak-balik saja. Pokoknya listrik saja, ya. Ini enggak? Paham nggak ini dulu? Ngerti, Pak. Ah? Ngerti, Pak. Paham maksud ini dulu? Paham nggak maksud ini dulu? Paham nggak ini maksudnya? Paham, Pak. Ya. Ntar dulu ya, ada aku masuk. Ya. Nah ini kalau sudah begitu, listriknya mengalir ini, sini kan menggunakan kabel bukan? Ya enggak? Kabel ini bukan? Iya, Pak.
Hah? Kan kabel kan? Kabel atau kayu ini? Robi, Kapal Pak. kabel. Kalau kabel yang karena kabel kan berarti di sini arus yang mengalir di kabel ini dia punya amaran R, ini punya sama R lagi. Sepanjang ini kan ada rugi daya di sini. Ya enggak? Sepanjang ini rugi dayanya berapa? Gimana rugi dayanya? P drop-nya itu gimana rugi dayanya? Siapa yang bisa hitung? Rugi dayanya gimana? Sepanjang ini. Coba. V drop kali ya, Pak. Hah? Rugi daya berapa? Rumusnya aja. Gimana? Ini ada arus ini. I kuadrat kali R. I kuadrat R, Pak. Iya, I kuadrat R. Kuadrat kali R. Arus yang ada dari R. Ini rugi daya di sini. Rugi tegangannya apa drop? Apa? I kali R saja. Drop. Ya. Kalau repot nih kalau gini. Jadi selama ini nggak paham ada ya Pak, ada telepon maksudnya. Sudah dulu. Ini ada mahasiswa yang mau praktek nih sebentar. Mau ngasih alat dulu. Mana ujangnya? Ya, ujang. Perlu ya dia. Pagi Ayas ada di mana sekarang Ayas? Di lab bukan? Di lab Pak ini. Sudah diambil alatnya? Sudah diambil nggak? Lagi dicari Pak. Nomornya. Mana ujangnya? Ujang mana? Ya Pak. Ya Pak. Bapak nelpon kenapa nggak diambil? Bukan? Oh iya Pak. Di dalam tas saya Pak. Kamu nyimpan HP di dalam tasnya ketahuan dong. Saya apa namanya udah dapat timernya udah dapat belum timernya? Lagi dicari Pak, dulu saya taruh di cari dulu ya, cari di situ. Coba kalau nanti tanya Pak Asep, kalau nggak ini nanti. Oh iya Pak ya. Ya silakan ya. Ya silakan. Ya, Pak. Ya itu intinya. Tadi pertanyaan barusan siapa? Robi mana Robi? Mana dia? Ya, Robi, Pak. Yang mana Robi? Di mana yang belum paham Anda? Cara meminimalisir feed drop-nya Pak selain menurunkan I-nya gitu. Jadi di sini kan sesuai rumus mungkin R-nya mungkin diperkecil lagi selain I-nya yang diperkecil gitu Pak. Ya R-nya diperkecil. Nah, kalau R-nya diperkecil, R apa? Maksudnya R konduktor? R ini lah, R apa nih? R apa ini? R hambatan R pengantar. R apa? R pengantar kan? Ya enggak? R pengantar diperkecil ya? Iya. Caranya berkecil gimana? Tahu nggak cara berkecilnya? Siapa yang bisa bantu? Cara berkecil R Memperbesar gimana? penampang, Pak. Memperbesar penampang, Pak. Memperbesar Penampang. Nah, penampang konduktor diperbesar. Ya. Mau mana Robi? Hadir Pak.
Ya, penampang konduktor diperbesar, ganti kabelnya, kabel yang lebih gede ganti, ya. Ini enggak? Ngerti, Pak? Kalau arus kan tergantung dari beban. Kalau arusnya, kalau bebannya dikurangi, tinggal 500 bebannya, arusnya lebih kecil nggak arusnya? Tentu, Pak, lebih kecil. Ya, jadi kalau lebih kecil arusnya, pemakaian bebannya kurang. Ya, gitu. Ya, oke lah. Ya, apa lagi? Dah, yang lainnya, lagi yang lainnya. Tanyaan. Robi dari mana? Dari SDM dari mana? Dari SMK di mana? SMK, Pak. SMK. Hah? SMK dulu. Iya, Pak. SMK di mana? Alumni mana? SMK mana? SMK PGRI, Pak. Oh ya, bagus. Ya, bagus. Rajin lah dah. Pak anu ya, PGRI yang di anu ya, jadi pahlawan ya. Yang pahlawan dah. Jiwastra, Pak. Pasti Wastra ya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, Boleh Pak, saya Pak. siapa? Silakan. Saya Pak. Yusril Pak. Nomor berapa? TE01 nomor 28. Yusril. Ya, silakan Yusril. Boleh ke gambar yang sebelumnya Pak, yang trafo dan itu yang masalah ngambil netral dari tanah. Ya, silakan. Punten. Yang ini. Nah, kan itu dari situ tuh jika mengambil netral dari tanah, si listrik itu kembali ke trafo tuh lewat tanah ya Pak? Ya. Nah, berarti si pemasangan trafo tuh tidak boleh, misalkan trafo 1 dan trafo 2 tuh tidak boleh terlalu berdekatan dong Pak? Boleh. Nggak masalah, ini juga ke tanah juga. Kalau seperti itu, bisa jadi nanti yang listrik yang kembali ke tanahnya tuh silang sengklang sama saling silang sengklang tuh Pak, antara trafo 1 dan trafo 2. Atau Enggak, bagaimana itu Pak? Dia pasti lari ke rumahnya sendiri, nggak mungkin ke rumah orang. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama dengan Anda, masa ke rumah orang lari pulangnya kan? Ke rumah orang, rumahnya kan jadi anu ya, main apa namanya? Selingkuh ya. Iya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Selingkuh dan kalau selingkuh kan nggak bagus ya. Kalau selingkuh kan nggak bagus. Ya, silakan siapa lagi? Ini menarik pertanyaan mahasiswa, bagus pertanyaannya lah. Pertanyaan mahasiswa bagus ini. Ini sudah aplikatif lah. Silakan menanya lagi, silakan Bapak layanin lah mahasiswa. Mumpung masih ada kesempatan bertanya. Kalau sudah lulus kan nggak bertanya lagi nanti. Jadi silakan unek-unek mahasiswa yang selama ini masih confused ya, masih bingung, silakan nanya. Di mananya? Saya tahu ya. Yang Putri mana? Yang Putri? Ini yang Putri diam semua apa? Ngerti nggak? Ya. Oke, karena nanti akan ada soal ujian kan situ kan nanti. Ya. Sekarang Bapak menjelaskan tentang penghematan ya. Topik baru ya. Penghematan pemakaian daya listrik semu daya semu ya, atau S.
Tapi maksudnya pemakaian penghematan daya listrik semu atau S? Paham maksudnya? Ada yang pertanyaan? Paham maksudnya? Yusril. Coba buka. Paham maksudnya nggak? Ya Pak, baik Pak, paham. Listrik semu. Ah? Kan ada listrik daya apa? Daya apa? Daya listrik daya nyata ya? Atau aktif? Ya. Sebelumnya P. Watt. Ya. Itu saudara Heru. Iya, Pak. Berarti nggak maksudnya daya nyata apa? P dong. Iya, reaktif. Iya, Pak. Semu. Sekarang daya apa lagi? Reaktif. Daya semu. Atau ya daya semu ya. Ini daya semu simbolnya daya semu S ya, S. Ini daya semu S. Satuannya apa daya semu itu? VA. Volt Hah? ampere. Volt ampere. Volt ampere. S ya. 3 daya aktif, reaktif ya. Reaktif. Atau Q gitu ya. Satuannya adalah PAR. P A R. Oh, apa reaktif ya? Ini watt, satuannya P. Watt ya. Nah, yang dimaksud penghematan daya semu itu yang ini yang dihemat. Ini yang dihemat. Daya semu ini yang hemat. Kalau ini sesuai dengan pemakaian. Kalau ini sesuai dengan pemakaian. Kalau pemakaian 1000 watt ya 1000 watt. Karena kalau pemakaian 1000 watt bisa daya semunya bisa 1500. Ya. Jadi maksudnya itu paham nggak maksudnya? Nah, artinya apa? Kalau Anda punya pompa air, ya. Pompa air. P-nya dayanya 1000 watt. Cos P sama dengan 0,7. PA-nya berapa? PA-nya S-nya berapa, Pak? 1428,57, Pak. Caranya? 1428,57. Cara menghitungnya? Tadi itu P dibagi cos P, Pak. Ya. Jadi 1000 dibagi 0,7. 7. Kalau ya. Berapa hasilnya? 1428. 1428. PA ya. 0,57. Ya, VA. Ya, ini komanya buang dulu ya. Gampang ya. Ya. Bulan aja dulu lah. Komanya diabaikan ya, komanya. Ya, baik, Pak. Ya. Ntar dulu ada telepon ntar dulu ya. Ini mahasiswa telepon.
Kenapa, Yang? Hah? Hah? Enggak, banyak di situ. Coba telepon dulu Asepnya. Coba telepon Pak Asep dulu. Lah, masa rusak semua? Nggak mungkin rusak semua. Udah ditesnya, cara ngetesnya gimana? Bisa ngetes nggak? Ya. Ada. Gimana ya? Cari-cari dulu ya, cari-cari dulu ya. Cari dulu. Mas bisa nggak ada gimana sih lab ya? Nah, artinya barusan yang di atas ini ya. Ini barusan 1000 watt ya. 1000 watt. Lihat nggak? Betul nggak ini? Watt. Udah Rapli, lihat nggak? Ya Pak. Rapli, ya. Sehingga daya PA-nya bisa 1400 toh? Ya. Artinya apa? Yang artinya yang bisa dihemat ini. Daya PA-nya bisa dihemat. Sedangkan daya PA ini hubungannya dengan apa ini? PA-nya. Rumusnya PA adalah S itu sama dengan apa? V kali I toh. Sehingga I-nya itu sama dengan 1428 dibagi 220. Berapa ampere ini? Coba itu Rapli. 6,49 atau 6,5 Pak. 6, dibulatkannya 6,5. Ya. Bandingkan sekarang yang 1000 bandingkan dengan ini yang 1000 ini. 1000. Kan ini kan 1000 Yang apa sama ya? 4,5 Pak. I-nya. Kalau bagi 220? Ya, yang 1000. 1000 ini berapa kalau bagi 220 ya? Kalau 1000 bagi 220 4,5. 4,5. Jadi yang dihemat apa? Yang dihemat adalah harusnya berarti Pak. Harus listrik. Maksudnya harus listrik dihemat sama dengan PA juga. PA ini harusnya PA bisa dimaksimalkan menjadi 1000. Sehingga jadi PA-nya itu gimana ya? Oh iya. Seharusnya itu bisa harusnya isiannya harusnya 1000 dong. I-nya seharusnya 1000. Sehingga karena optimal ini 1000 watt. Sehingga menjadi 4, berapa maksudnya? 4,5 ya? Ya betul Pak, 4,5. Jadi kan bisa menghemat ya. Ini sama dengan menghemat yang tadinya S-nya 1428 dihemat menjadi 1000 PA.
Itu yang bisa dilakukan. Ya maksudnya? Sampai jam berapa nih Pak? Sebelum berapa nih Pak ya? 10.20 ya? Ya. Ya Pak, 10.20. Oke, sekarang gini aja. Tulis tugas untuk absen hari ini. Tugas. Ya, tulis tugas. Tulis buat rangkuman. Buat rangkuman ya. Rangkuman perkuliahan. Ya, buat rangkuman perkuliahan tanggal 16 November. Ya. Mahasiswa harus membuat rangkuman perkuliahan sekarang masing-masing. Langsung diupload di pertemuan ke-11 ya. Oke. Tadi paling uploadnya paling hanya waktu kasih 15 menit. Singkat saja uploadnya. Jadi pukul sampai berakhir pukul uploadnya batasnya adalah sampai 10.40 ya. Ya, Pak. Oke. Jadi rangkuman perkuliahan barusan dibuat ya. Tugasnya adalah rangkuman. Iya. Tanggal 16/11/21. Upload maksimal pukul 10.40. 10.40 ya. Ini udah absen ini maksudnya. Kalau nggak aktif berarti nggak bisa masuk. Ya. Udah jelas rangkuman aja. Silakan seberapa Anda bisa nangkap rangkuman tadi itu. Tulis tangan ya. Jadi anak kuliah nggak tadi itu ya. Saya kira gitu karena waktunya sudah mau habis. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, langsung aja ya. Kerjakan sekarang. Belum ya. Silakan dikerjakan di maksimum itu. Jadi silakan Bapak terus saja kalau gitu ya. Kalau sudah ini silakan Anda bekerjakan, yang penting maksimum diupload pukul 10.40. Jelas? Oke, thank you ya. Yes, sir. Jelas, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.